Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Hari ini aku mau share ke kalian pengalaman aku 2 hari yang lalu kecopetan di pasar. Jadi ini sharing aja sih sebagai pelajaran untuk kita ke depannya biar lebih aware lagi. Dan bukan hanya hari Rabu itu, bukan hanya aku kecopetan di pasar, tapi malamnya itu aku kena tipu lewat WhatsApp. Jadi aku mau berbagi sama kalian pengalaman aku hari Rabu kemarin kena tipu sama dompetku yang kecopetan di pasar. Jadi hari Rabu itu kan aku pergi nganterin Mika ke sekolah kayak biasa gitu kan. Terus karena aku agak sedikit telat, jadi aku nggak prepare sama sekali kan. Jadi aku cuma ambil tas belanjaan aku kayak biasa dan langsung aku ambil dompetku gitu. Nggak yang kayak biasa, aku cuma ambil uang. Jadi hari itu aku bawa dompet. Nah, aku anterin Mika ke sekolah, terus aku langsung cus kan ke pasar. Nah, di pasar itu kayak biasa, aku pertamanya kan aku parkir terus aku pergi beli ayam kan. Nah, pas aku pergi beli ayam itu aku dapat untungnya aku pegang HP-ku karena aku lagi lihat tugas online anakku Yayak. Jadi aku lihat-lihat gitu kan, oh ini tugasnya kayak gitu kan di WhatsApp. Jadi HP-ku aku pegang waktu itu. Nah, sebenarnya waktu itu pasarnya nggak rame banget, nggak yang berdesak-desakan, enggak. Cuman waktu itu ada ibu-ibu, dia pakai jilbab, terus separuh baya gitu, lumayan tua. Dia kayak menghalang-halangi, tapi aku nggak ngeh sih kalau dia yang silet tasku, karena dia tua gitu loh, jadi aku nggak ngeh gitu kan. Tapi dia kayak menghalang-halangi gitu kan, kayak aku mau ke sana tapi dia kayak memblok jalan gitu. Jadi aku agak ada berapa detik gitu aku stuck di posisi itu. Terus ada ibu-ibu satu di belakangku, mungkin mereka tim ya. Jadi aku nggak aja, nggak kerasa gitu, nggak kerasa sama sekali. Jadi pas aku udah berapa detik di sana itu kan, terus langsung aku jalan lagi mau pergi beli sayur. Nah, pas aku sadarnya itu nggak lama sebenarnya, aku langsung jalan. Terus pas aku mau taruh HP-ku di tasku itu, yang di sana cuma ada ayam. Dan aku kaget, dompetku mana gitu kan. Tahu-taunya tasku udah disilet kayak gini. Nah, kan biasanya pergi pakai Presmart kan, tasnya Presmart itu kan aku nggak suka pakai plastik. Dan dia kayak gini dong, udah di silet, penampakannya kayak gini teman-teman. Jadi dia disilet itu kayak gini, besar besar sih. Nah, kayak gini, siletnya itu kayak gini, besar banget. Jadi lebih cepat kayaknya dia ngambil gitu kan. Nah, aku kaget, sekaget-kagetnya, kayak dompetku mana gitu kan. Terus aku langsung balik kan, aku panik gitu kan. Terus aku langsung balik ke tempat yang tadi aku udah dek pasti yang tadi itu gitu. Terus aku langsung balik ke sana dan nggak ada, aku orangnya udah nggak ada. Dan aku nggak begitu ini sih sama wajahnya, nggak yang kalau mungkin ketemu lagi mungkin aku bakalan tahu. Tapi karena nggak, aku cuma lihat sekilas ibu-ibu itu dan udah tua, jadi nggak aku mau cari kemana gitu kan. Dan pasar juga kan luas, jadi aku nggak tahu harus cari kemana orang itu. Dan di saat itu juga aku minta tolong sama orang-orang di sana, minta tolong bilang gitu kan, sambil bilang tasku aku kecopetan gitu. Terus ya udah, ya mereka nanya kan di mana kecopetannya, ya kasih tahu di sini kayak gitu kan. Dan nggak ada yang bisa nolong gitu, karena bagaimana ya, nggak ada. Jadi aku waktu itu langsung nangis, shock karena kan ya tumben kejadian sama aku. Itu aku tiap hari pergi ke pasar, almost tiap hari aku pergi ke pasar dan nggak pernah kejadian. Dan biasanya aku sih kadang aku bawa dompet, kadang juga aku nggak gitu kan. Tapi kebanyakan aku nggak pernah bawa dompet, cuma ada kalanya aku bawa dompet gitu. Dan kemarin itu sialnya aku bawa dompet. Dan ya aku udah nangis kan, udah shock, kaget, nggak tahu mau gimana kan. Terus habis itu aku tanya pedagang ayam itu, Pak, bisa minta tolong gitu kan, bagaimana? Terus dia bilang, langsung aja ke ketua pasar, dia bilang. Nah, aku pergi ke kayak ada kayak pos security, bukan security sih tapi kayak pos gitu. Terus ada ketua pasarnya, terus dia bilang,
bagaimana ibu, dia bilang. Ya aku tuh ceritain kan gini. Terus yang bikin kagetnya lagi, dia bilang, iya kita nggak, dia udah 2 kali tangkap ibu-ibu di pasar itu nyuri gitu kan. Aku kaget. Terus dia bilang, nggak ada kalau yang cowok, cuma cewek-cewek aja, dia bilang kayak gitu. Ibu-ibu memang, dia bilang kayak gitu, jadi harus memang ekstra hati-hati kalau di pasar ini. Ya terus ya udah aku ya minta tolong kayak gitu kan. Ya udahlah, nggak, kalau uangnya mungkin bukan rezekiku gitu kan. Uangnya itu ada mungkin sekitar 700.000, lumayan sih, tapi ya mau gimana kan. Tapi aku lebih sayangnya lagi ya kayak kartu-kartu, terus STNK ku kayak gitu, karena itu ribet banget. Baru kemarin kan dompet suamiku hilang, terus selesai ngurusin STNK-nya dia yang hilang, sekarang 2 STNK ku hilang. Jadi itu aku down banget, langsung aku nangis, telepon suamiku. Terus ya aku nangis, shock, dan ya begitu. Respon suamiku ya dia support banget sih, dia amazing. Maksudnya dia nggak marah, nggak yang gimana, beda sama aku yang waktu dia hilang dompet kan, aku langsung biasa ya, mulutnya mama, langsung aku cerewetin, gimana caramu gitu. Nah kalau dia yang langsung datang ke pasar kan, dia worries kan aku nangis Bombay. Terus dia bilang, it's okay baby, it's okay. Dia lihat positifnya dong, Mas, dia lihat positifnya kayak cincinku. Biasanya kan cincin kawin sama cincin ini, aku kalau malam kan aku nggak pernah pakai, jadi aku taruh di dompetku gitu kan. Dan kadang aku paginya itu langsung pergi ke pasar nggak pakai. Nah alhamdulillahnya hari itu aku pakai, jadi memang ada positif alhamdulillahnya di sana. Plus HP ku aku pegang, jadi imagine kalau seandainya HP ku itu aku maksudnya taruh di dompet itu, nggak ngerti dah, aku bakalan kayak sedih press apa. Ya udah, itu alhamdulillahnya. Dan ya gitu dah, tapi tetap aja aku nangis Bombay. Tapi suami support gitu, yang ya, oh, alhamdulillah kamu sehat, kamu nggak kena silet, kalau masalah itu masih bisa kita urus gitu kan. Tapi tetap aja aku yang gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah dia support kayak gitu kan, support dan bikin aku lebih lebih legowo lah kayak gitu. Ya udahlah, memang benar, alhamdulillahnya cincinku aman. Dan alhamdulillahnya lagi KTP ku itu nggak ada di dompet itu. KTP ku itu lagi masih ada di agentnya dia yang lagi bikin kitasnya dia kan. Jadi itu safe. Aku nggak perlu urus KTP ku karena KTP ku aman. Tapi yang bikin ribet itu STNK-nya. Kalau kartu-kartu ATM sih langsung aku blokir. Jadi alhamdulillahnya di situ. Nah aku taruh nomor HP ku di bapak ketua pasar itu, siapa tahu kan, soalnya dia bilang biasanya kalau orang yang nyuri dompetnya itu dicuri, biasanya dia cuma ambil cashnya aja dan langsung dibuang-buang gitu aja dompetnya di pasar. Dan kadang-kadang pedagang nemuin gitu kan. Ya semoga ya, ini udah 2 hari tapi aku belum dapat telepon dari ketua pasar itu. Nah dramanya di sini lagi. Malam hari setelah aku kehilangan dompet paginya itu, karena aku curhat sama temanku kan, aku hilang dompet bla bla bla. Terus dia bilang, dulu kemarin juga temanku kayak gitu, share aja di Facebook, nanti aku share di grup-grup gitu kan. Nah ya udah, mudah-mudahan, tapi jangan bilang kalau dicuri gitu, bilang aja kalau hilang. Aku post gitu kan, kayak buat sayembara gitu, kalau kayak aku nama Alia kehilangan dompet, isinya uang STNK, uangnya boleh kamu ambil, kayak gitu kan. Terus aku taruh alamat sama nomor telepon. Nah malamnya mungkin sekitar jam 10 ya, jam 10 kurang, pokoknya hampir mau jam 10 kalau aku nggak, ya pokoknya malam dah, pokoknya jam 10 itu, antara dia kurang atau lebih, pokoknya ke jam 10 aku dapat telepon dong dari nomor baru yang nggak aku simpan. Aku angkat, terus dia bilang dia miss call dulu kan, tapi aku nggak angkat. Terus dia SMS, assalamualaikum bapak, apa bener dompetnya hilang, saya nemuin gitu, dia bilang kan. Terus bisa telepon balik, dia bilang kan. Nah telepon balik dong, maksudnya alhamdulillah kan dompetku akhirnya ketemu. Aku telepon nih orangnya, terus pas aku telepon orangnya, assalamualaikum, kayak gitu biasa kan, bener sidak kehilangan, dia bilang kayak gitu kan. Hilang apa dulu, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, oh ya udah berarti salah orang, maaf bu, dia bilang. Langsung dia matiin.
Terus aku telepon balik kan, iya bapak saya memang kehilangan, tapi kehilangan apa? Saya bilang kayak gitu kan untuk mastiin aja bener nggak. Terus dia bilang dompet gitu kan, dompet warna hitam. Oh bener bapak, bener berarti itu dompet saya bilang kayak gitu kan. Isinya ini nggak ada uangnya sih sekarang, dia bilang gitu, tapi ada STNK, dia bilang kayak gitu kan. Oh iya bener bapak, saya bilang kayak gitu. STNK-nya namanya Sidi atau bukan, dia bilang. Oh, saya bilang atas nama saya. Ya satunya ini kayaknya bukan atas nama Sidi, dia bilang kayak gitu kan. Dia bilang, oh berarti benar bapak ini punya STNK saya gitu, dompet saya gitu kan. Terus dia bilang, tapi maaf ibu, saya nggak bisa nganterin gitu kan, saya nggak bisa bantu banyak karena memang saya temuin dompetnya itu di bawah mobil saya, soalnya saya itu dia katanya supir yang suka-suka itu kayak ngampas gitu, kayak orang yang nganterin barang-barang ke toko-toko kecil gitu. Ya aku percaya, oh mungkin orangnya ibu-ibu yang tadi yang ngambil dompetku itu kan mungkin cuma ambil uangnya terus dia buang gitu kan dompetnya. Aku berpikiran gitu ya, bilang, oh alhamdulillah sekali bapak, kayak gitu kan. Aku udah excited. Terus dia bilang, singkat cerita lah, dia bilang dia mau kirim lewat JNE kan. Karena saking excitednya aku dan alhamdulillah bersyukur dompetku ketemu kan. Aku bilang, oh ya udah bapak, terima kasih banyak kayak gitu kan. Terus dia bilang, ini nomor WhatsApp JNE-nya. Nah pas aku add nomor WhatsApp itu, ya foto profilnya ya JNE gitu kan. Terus ya aku percaya aja, bodohnya ya, aku percaya aja gitu kan. Dan mungkin karena aku alhamdulillah dan excited, senang sekali karena dompetku ketemu gitu, jadi aku nggak berpikir yang gimana-gimana. Terus habis itu kan dia bilang, ya ibu penerimanya jadi yang begini-gini, dia bilang kan, tolong kirim nomor HP, alamat lengkap. Nah aku kirim dah alamat lengkapku. Terus dia kirim gambar kayak paket gitu, paket hitam, terus nama penerima Alia, nomor telepon, alamat bla 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 kayak gitu. Terus di bawahnya itu logo JNE Express. Terus dia bilang, siapa yang mau bayar ini ibu? Dia bilang, oh saya yang akan bayar ibu. Terus dia bilang, ya soalnya ini, dia bilang apa ya, pokoknya ada SMS, karena ini bukan ini, jadi harus ongkirnya itu harus dibayar lewat GoPay atau soalnya nggak bisa cash, bapaknya ini nggak bisa bayar cash gitu kan. Terus aku bilang, oh ya memang bapaknya nggak usah bayar, biar saya yang bayar. Terus akhirnya aku transfer dong. Dia bilang mau reguler atau express, dia bilang express aja mbak, saya bilang kayak gitu. Terus saya bayar, saya transfer lah. Dia kan 69.900 gitu, 70.000 lah ya, aku transfer 70.000. Terus bapaknya yang tadi itu SMS, mbak kalau ada uang lebihnya bisa untuk saya beli rokok, bensin kayak gitu kan, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus aku yang, oh ya untuk sebagai ungkapan terima kasih gitu kan. Terus aku bilang sama ibu JNE-nya tadi itu, bu bisa nggak, saya bilang kayak gitu kan, bisa nggak ini saya titip, saya kasih ke bapaknya, soalnya dia udah nemuin dompet saya rasa terima kasih gitu kan. Ya boleh ibu, dia bilang. Saya transfer lagi 100.000, tapi 105.000 karena dia bilang ada untuk KTP, dia bilang kayak gitu kan, untuk fotokopi, bukan KTP, untuk fotokopi dia bilang. Jadi 103.000 totalnya ibu, dia bilang. Meyakinkan sekali pokoknya omongannya. Saya transfer lagi dia 105.000. Habis itu kan oh ibu udah langsung transfer, dia bilang, bukan ke nomor rekening ini, dia bilang, soalnya ini nomor rekening perusahaan, dia bilang, mau transfer ke nomor, dia kirim lagi rekening lain gitu kan. Gini aja ibu, saya refund dananya yang tadi, terus ibu transfer lagi gitu kan. Oh baik ibu, saya bilang kayak gitu kan. Dong saya tunggu nggak ada refund kan. Terus dia bilang, gimana ibu udah transfer? Ya saya nunggu refundnya, soalnya belum ada dananya balik, saya bilang kan kayak gitu. Nah di sana saya mulai, dan aku lihat jam kan, udah mau jam 11. Mana ada JNE buka sampai jam 11. Nah, aku mulai enggahnya di sana dong. Udah telat. Terus dia bilang, iya soalnya JNE itu perusahaan itu baliknya otomatis, dia bilang otomatis, dia bilang. Jadi nunggu waktu ibu, sekarang ibu transfer aja lagi 175.000. Terus nanti di terketerangannya itu refund pembayaran dana salah, gitulah dia bilang. Terus aku udah mulai ngeh gitu kan, kalau oh ini kayaknya nggak bener gitu kan, mana ada JNE jam 11 kayak gitu. Terus aku tanya, ini JNE daerah mana ya ibu? Terus dia bilang, Cakra ibu. Oh Cakra mana alamatnya? Saya bilang gitu, masa dari Cakra ke Selakalas 70.000, dekat banget kan. Dan terus dia bilang, langsung dia bilang,
Saya kirim lewat WhatsApp ya ibu alamatnya, terus dimatiin kan, terus dia kirim lewat WhatsApp dong, jalan pelabuhan Lombok Timur, dia bilang kayak gitu. Nah udah beda omongannya, kayak aku ya udah berarti ini ada penipuan gitu kan. Terus ya udah, terus aku bilang bisa foto dompet saya, paket saya berhak untuk lihat karena saya udah bayar, saya bilang gitu kan. Dan teneng, nggak ada jawaban sama sekali teman-teman. Dia udah centang 2 tapi udah nggak di-read lagi kayak gitu kan. Terus aku telepon bapaknya yang tadi, nggak aktif dong nomornya. Dan aku yang my god, aku udah kecopetan tadi pagi di pasar, terus sekarang aku kena tipu. What a day. Terus aku coba SMS bapaknya kan, bapak kenapa nggak aktif nomornya gitu kita kan aku masih berbaik sangka gitu kan. Terus ya udah aku tunggu aja sampai besok pagi kan, dan besok paginya nggak ada sampai sekarang, nggak ada. Terus pas aku lihat lagi WhatsAppnya JNE itu, nomor profilnya udah nggak ada. Dan ya udah, aku bilang ya aku kesal kan dong karena kenapa sih gitu kan, harus nipu dengan cari uang dengan cara nipu orang yang kesusahan gitu loh. Terus aku kayak kirim WhatsApp ke mereka berdua gitu kan, sama orang yang JNE tadi sama bapak yang ngaku ketemu dompetku, bilang ya terima kasih karena udah kayak gini sama saya, ya semoga uangnya ya kayak gitu berkah ya. Saya bilang terima kasih banyak, semoga Allah yang membalas apa yang sudah perbuatannya bapak ke saya bilang kayak gitu ya. Itu aja sih saya bilang sama dia. Nah yang di JNE itu saya bilang, kenapa sih harus nipu orang dengan cara kayak gini, untuk apa kayak gitu kan, dengan uangnya memang nggak seberapa sih, kurang dari 200.000 malah, tapi keselnya itu karena beruntun gitu kan, tadi pagi kecopetan dan malamnya itu kena tipu kan. Jadi rasa kesal itu kayak gitu kan, tapi ya mau gimana lagi gitu. Tapi aku bilang sama dia, ya ingat karma, gimana kalau keluargamu dalam posisi saya kayak gitu kan, kamu dan keluargamu dalam posisi saya, dan ngambil kesempatan dalam kesusahan orang gitu kan, nggak ngerti aja sama pikiran orang lain. Tapi ya gimana lagi. Dan aku sempat WhatsApp CS bankku gitu kan, bisa nggak ini di track kayak gitu kan, dilacak mungkin alamatnya atau apa. Terus yang bikin kaget tahu jawaban CS banknya, bisa, dia bilang kayak gitu, tapi uangnya nggak balik. Saya bilang nggak apa-apa uangnya nggak balik, tapi ujung-ujungnya nanti prosesnya lama, dan ujung-ujungnya nanti rekeningnya cuma diblok. Dan biasanya kasus seperti ini sering terjadi. Dan penipuan seperti ini kadang orang yang nipu itu nggak ketangkap karena dia pakai rekening orang itu nggak tahu apa-apa. Dan dulu sempat pernah kejadian dia bilang kan gitu, sampai pihak bank nyamperin orangnya yang punya rekening, saya kan transfer gitu kan, yang punya rekening tempat transfer penipuan itu, ibunya dong stroke, dan mereka nggak tahu apa-apa karena waktu gempa 2 tahun lalu itu ada orang yang bilang akan kasih bantuan, kasih uang 200.000 dengan syarat kasih KK dan KTP. Jadi mereka nggak tahu apa-apa, nggak ngerti gitu kan kalau namanya itu dibuat rekening gitu. Makanya sekarang di bank kalau kalian mau apa gitu kan harus difoto. Kayak kalau kalian ke customer service-nya, kalau kayak kemarin aku bikin kartu baru kan harus difoto. Karena sekarang bank itu link sama capil, catatan sipil, biar nggak ada penipuan seperti ini lagi. Karena dulu KTP bisa dipalsukan loh teman-teman. Jadi itu serem-serem, kata CS-nya serem-serem banget penipuan sekarang. Jadi kita sebagai customer harus ekstra hati-hati. Pelajarannya kalau ke pasar ya nggak usah bawa uang, maksudnya nggak usah bawa dompet, cuma bawa uang selebihnya aja. Kayak gitu, uang secukupnya, maksudku seperlunya aja untuk ke pasar itu membeli apa gitu kan. Terus harus ekstra hati-hati berpapasan dengan siapapun itu. Mohon maaf sekali, walaupun itu orang tua. Ya, karena itu sepengalaman aku yang kemarin itu orang tua soalnya yang silet dompetku. Ya, dekap aja tasnya di depan gitu kan. Jadi ya, dengan siapapun kita baru papasan, kita harus super ekstra hati-hati. Dan kalau ada telepon atau apapun itu dari nomor yang nggak dikenal atau apapun itu harus super ekstra hati-hati. Tanya dulu siapa, maksudnya
harus lebih aware lah teman-teman, biar kejadian ini nggak terjadi lagi gitu. Dan aku setelah kejadian ini jadi lebih aware dan lebih parno sih kalau aku bilang, karena aku nggak pernah nyangka kalau, ya mohon maaf, kalau ibu-ibu yang berjilbab itu bisa ngelakuin hal seperti ini, dan itu adalah orang tua. Ya semoga beliau bisa sadar dan cari rezeki dengan cara yang halal. Tapi ya itu teman-teman, kita harus super extra hati-hati dimanapun kita berada. Dan kalau ada telepon dari siapapun itu, jangan memberikan nomor PIN, alamat, detail informasi KTP. No, big no. Dengan siapapun itu, even dengan customer service bank kalian sendiri, dan mereka nggak akan nanya nomor PIN kalian. Kalau ada CS customer service dari bank kalian yang nanyain PIN atau data-data yang terlalu pribadi, itu pastinya penipuan, udah pasti. Karena CS itu nggak dibolehin minta PIN. Jadi gitu sih yang aku mau share ke kalian. Semoga ini bermanfaat untuk pelajaran kita semuanya, dan kedepannya kita lebih aware, lebih perhatikan lagi gitu kan. Semoga kita terhindar dari segala perbuatan jahat. Semoga kita sehat selalu safe ya, aman, dan kita dihindarkan dari kejadian-kejadian seperti ini ya. Iya. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sharing dan curcol aku. Semoga kita sehat selalu ya. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.